Soul Land 2 Chapter 524. Itu jauh lebih sederhana untuk Guo Yuhao dan Tang Wutong. Mereka bahkan tidak perlu merias wajah. Melalui imitasi, mereka berhasil mempertahankan penampilan muda mereka. Tetapi penampilan mereka berubah. Misalnya, mata Tang Wutong menjadi lebih kecil, dan rambutnya yang biru kemerahan berubah kecoklatan. Warna rambut yang umum di Kekaisaran Sun Moon. Beberapa perubahan kecil juga membuatnya terlihat lebih biasa. Meskipun dia masih terlihat lembut, dia tidak menggairahkan seperti sebelumnya. Dubusi tersenyum ketika dia melihat bagaimana mereka terlihat. Dia berkata, "Tidak buruk. Ayo pergi." Setelah berjalan keluar dari lorong gelap, mereka tidak perlu menghindari alat pengintai jiwa biasa karena kamuflase. Mereka dengan benar berjalan ke jalan-jalan dan menemukan sebuah penginapan untuk ditinggali. Radiant City sangat makmur. Sejak Kekaisaran Sun Moon menduduki 2/3 dari tanah Kekaisaran Jiwa Surgawi, Su Tianran mengkonsolidasikan posisinya di Kekaisaran lebih jauh. Singgasananya sekarang sangat stabil, terutama setelah Juzi memberinya seorang putra mahkota. Su Tianran dan Juzi menamai putra mereka Su Yunhan. 1 bulan setelah kelahirannya, ia dinamai putra mahkota. Untuk sebuah kerajaan, pangeran mahkota mewakili masa depannya. Selanjutnya, Su Tianran dinonaktifkan. Ini membuat putra mahkota semakin penting. Sejak putra mahkota dinamai, beberapa keraguan yang datang dari keluarga kekaisaran menghilang. Su Tianran akhirnya dihormati sebagai kaisar. Juzi juga sangat dicintai oleh warga Kekaisaran Sun Moon. Kisah bagaimana dia menjadi permaisuri menyebar luas. Dia hanya seorang warga sipil biasa yang diselamatkan oleh Su Tianran ketika dia masih seorang putra mahkota. Setelah itu, dia melukai dirinya sendiri dengan serius untuk menyelamatkannya, yang menyentuh hatinya. Akhirnya, dia menjadi ratu. Dengan bantuan Su Tianran, Juzi perlahan mengungkapkan bakatnya yang luar biasa dalam urusan militer. Setelah Su Tianran naik ke tahta, ia mengumpulkan pahala dan menjadi marsal dari 3 tentara, memimpin pasukan Kekaisaran Bulan Matahari dalam dominasinya atas Kekaisaran Jiwa Surgawi. Di dalam Kekaisaran Sun Moon, cerita yang menyebar adalah bahwa Kekaisaran Jiwa Surgawi akan sepenuhnya dianeksasi jika bukan karena fakta bahwa Juzi sedang hamil, dan harus kembali ke Kekaisaran untuk merawat bayinya. Juzi juga dikenal sebagai Dewi Perang. Di beberapa daerah, dia bahkan lebih menonjol daripada Su Tianran. Tidak diragukan lagi, segala sesuatu tentang Juzi sengaja menyebar di bawah perintah Su Tianran. Pertama, itu adalah sarana untuk menebus kesalahannya. Kedua, Su Tianran dinonaktifkan dan tidak bisa melakukan banyak hal sendiri. Dia membutuhkan seseorang yang dia percayai untuk melakukan tugas untuknya. Juzi adalah seorang wanita. Jika dia ingin menjadi pusat perhatian, dia harus lebih mulia. Inilah sebabnya mengapa Su Tianran melakukan begitu banyak untuk memastikan bahwa dia bersinar sebanyak mungkin. Tentu saja, ada satu alasan lagi mengapa dia didorong ke pusat perhatian. Ini karena dia telah mendapatkan pengakuan dari tentara Kekaisaran Sun Moon. Dalam beberapa perkelahian, dia menunjukkan bakatnya, dan memenangkan banyak jenderal. Setiap kali dia terlibat dalam perkelahian, Kekaisaran Sun Moon selalu membuat kemajuan. Ketika dia kembali ke Kekaisaran, segalanya berubah di garis depan. Dia telah mendapatkan reputasinya sebagai Dewi Perang. Setelah menetap, Guo Yuhao memberitahu tubuh Dou Luo sebelum membawa Tang Wutong keluar untuk berkeliaran di jalanan. "Yuhao, bukankah kamu akan bertanya pada tubuh Dou Luo tentang tujuan sebenarnya dari misi ini?" Tang Wutong bertanya padanya. Guo Yuhao tersenyum dan menjawab, "Mengapa saya harus bertanya jika dia tidak ingin memberitahu? Saya pikir kita bukan satu-satunya yang gelap. Banyak Dou Luo berjudul dalam misi ini mungkin tidak tahu tujuan sebenarnya dari misi ini. Hanya tubuh Dou Luo dan Surgawi Sun Dou Luo yang tahu." Petik 2. Mentalitas saya berbeda dari sebelumnya. Saya tidak kenal takut di masa lalu. Aku tidak memilikimu di sisiku. Saya tidak tahu apakah saya dapat menemukan Anda. Namun, segalanya berbeda sekarang. Dengan Anda di sisiku, misi terbesar saya adalah membawa Anda kembali dengan selamat. Saya juga berharap untuk kembali dengan selamat bersama Anda. Cukup, itu sebabnya saya tidak menyelidiki terlalu banyak. Mengapa saya harus membawa lebih banyak masalah pada diri saya sendiri? Petik 2. Tang Wutong berhenti di jalurnya. Saat Guo Yuhao memegang tangannya, dia juga secara alami berhenti. Tang Wutong menatapnya.
dan sepertinya ada sesuatu di matanya. Huo Yuhao tersenyum dan bertanya, "Apa? Apakah kamu tersentuh?" Petik 2. Tang Wutong mengangkat tangannya dan membelai wajahnya. "Yuhao, kamu sudah matang." Huo Yuhao meraih tangannya. "Kamu telah memulihkan ingatanmu kali ini dan kembali ke sisiku. Saya sudah memikirkan banyak hal dengan jelas. Saya tidak ingin menjadi pahlawan yang menyelamatkan dunia. Saya juga tidak peduli dengan reputasi saya. Anda adalah hal terpenting di hati saya. Selama kamu ada di sisiku. Jadi bagaimana jika aku kehilangan dunia?" Petik 2. Saya bekerja tanpa lelah dalam kultivasi saya dan meningkatkan diri saya dengan harapan saya bisa melindungi Anda dan orang-orang yang saya cintai dengan lebih baik. Wutong, aku mencintaimu. Petik 2. Huo Yuhao sangat tenang. Begitu pula pandangannya. Namun, kata-katanya itulah yang membuat Tang Wutong menangis sedikit. Dan dia dengan lembut ditarik ke pelukannya. Aku juga mencintaimu, Yuhao. Petik 2. Huo Yuhao tidak berani memeluknya terlalu erat. Dia tidak takut diserang oleh segel, tetapi takut menarik perhatian jika dia memicu itu. Mereka hanya berpelukan dengan lembut. Namun, hatinya masih terasa sangat hangat. Pada saat ini, keributan terdengar di jalanan. Prajurit lapis baja sepenuhnya berlari mendekat. Semua prajurit ini sangat tinggi dan besar. Ketika mereka berlari, mereka tampak sangat mendominasi. Mereka sama sekali tidak berusaha menghindari siapapun. Mereka yang tidak bisa bereaksi dalam waktu terjatuh. Tang Wutong dan Huo Yuhao juga ada di jalanan. Tetapi mereka tidak bisa mengungkapkan kecepatan luar biasa mereka saat ini. Huo Yuhao hanya bisa membalikkan tubuhnya dan memblokir Tang Wutong. Pada saat yang sama, dia mendorongnya saat mereka keluar dari jalan para prajurit. Tentara yang berlari di depan mengetuk punggung Huo Yuhao. Kekuatan yang dihasilkan tidak melakukan apapun untuk mengkhawatirkan Huo Yuhao. Namun, dia masih terhuyung beberapa langkah ke samping. Dia bahkan mengerang. Aktingnya kelas atas. Huo Yuhao sedikit kesal ketika dia berkata, "Orang-orang ini benar-benar pembasmi pesta." Tang Wutong terkekeh dan berkomentar, "Ini bukan efek segel ayahku." Para pengamat di jalanan juga tidak senang. Tentu saja, mereka tidak terlalu berisik dengan keluhan mereka. Ini pengawal kekaisaran lagi. Mereka memberontak. Mereka sama sekali tidak memperlakukan kita sebagai manusia. Baru-baru ini, Yang Mulia ingin menyelenggarakan upacara pengorbanan besar. Pengawal kekaisaran ini telah keluar dari istana pada banyak kesempatan, dan kitalah yang menderita karenanya. Petik 2. Pengawal kekaisaran. Huo Yuhao menyipit. Di kekaisaran Sun Mun, keluarga kekaisaran memegang kekuatan terbesar. Di antara mereka, Sun Mun Imperial Soul Engineer Legion secara alami adalah yang terkuat. Mereka juga disebut Legion Insinyur Jiwa Pengadilan Kekaisaran, dan merupakan yang terkuat di antara tangan yang melindungi bangsa. Imperial Palace of Consecration, juga dikenal sebagai lembaga penelitian, adalah berikutnya. Adapun seberapa kuat kekaisaran Sun Mun, tidak ada yang tahu sepenuhnya. Akan ada upacara pengorbanan besar. Namun, Huo Yuhao menyadari bahwa membunuh Su Tianran hampir tidak mungkin setelah memasuki kota Radiant. Su Tianran mengendalikan kekuatan inti kekaisaran Sun Mun sekarang. Bagaimana mudah membunuhnya? Setelah berbelok di sepanjang jalan dan menyantap makanan, Huo Yuhao membawa Tang Wutong kembali ke penginapan mereka. Begitu mereka masuk, dia mendengar suara Dubusi. Huo Yuhao meminta Tang Wutong untuk kembali ke kamar mereka terlebih dahulu. Dia datang ke kamar Dubusi. Dubusi berada di kamar sendiri. Dua lainnya yang berjudul Douluo dari Body Sect juga memiliki kamar sendiri. Ketika dia melihat Huo Yuhao, Dubusi mengangkat tangannya. Seluruh ruangan tiba-tiba tertutup oleh cahaya hijau redup. Jika seseorang tidak cukup jeli, mereka tidak akan dapat mendeteksi perbedaan apapun. Namun, Huo Yuhao ngeri menemukan bahwa deteksi spiritualnya telah diisolasi. Kuat, pada tingkat dan kultivasi Dubusi, jiwa dan kekuatan rohaninya hampir sepenuhnya menyatu. Dia seperti Penatua Suan sebelumnya, satu langkah dari menjadi Douluo utama. Namun, sangat disayangkan bahwa dia tidak memiliki pil keberuntungan Qian Kun untuk membantunya. Selain itu, dia terluka parah sebelumnya. Butuh waktu sebelum dia bisa menyelesaikan langkah terakhir itu. Bagaimana itu? Apakah Anda menemukan sesuatu saat keluar? Dubusi bertanya. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Semuanya normal di Radiant City." Alat pengintai jiwa di kota telah mencakup hampir seluruh kota. Namun,
Lebih banyak alat pengintai jiwa diarahkan keluar kota daripada di dalam kota. Upacara pengorbanan agung memang sedang berlangsung. Semuanya sesuai dengan informasi yang kami berikan. Petik 2. Dubusi mengangguk dan menjawab. Yu Hao, kami memiliki misi lain selain membunuh Su Tianran. Apa? Guo Yu Hao terkejut ketika dia menatap Dubusi. Meskipun dia sudah menyimpulkan itu, dia masih heran ketika Dubusi menyebutkannya. Dia tahu persis apa artinya ini. Itu pengakuan Dubusi tentang dia. Namun, pada saat yang sama, itu juga berarti bahwa Dubusi menyeretnya ke misi ini. Guo Yu Hao mulai menyesal telah datang. Dia terlalu muda. Jika bukan karena fakta bahwa ia telah melakukan dengan sangat baik selama ini, Dubusi tidak akan mengenali kemampuannya. Jika itu tidak terjadi, dia tidak akan terikat pada misi sampingan ini. Guo Yu Hao terus bertindak tertegun ketika dia bertanya, apa misi lain yang ada? Apakah Anda berbicara tentang pemboman gudang amunisi? Petik 2. Dubusi menggelengkan kepalanya dan menjawab, membom gudang amunisi mereka hanya cara kami untuk menarik perhatian mereka. Bahkan, Anda tidak bisa membayangkan betapa dijaga ketatnya mereka. Itu sebabnya kita hanya perlu menciptakan kekacauan dengan mengebom mereka. Setelah itu, kami akan mencoba membunuh Su Tianran. Di saat yang sama, ada misi lain. Petik 2. Guo Yu Hao bertanya, ada misi lain. White Tiger Duke tidak memberitahuku apa-apa. Petik 2. Dubusi berkata, itu karena misi penting ini seharusnya diselesaikan oleh Surgawi Sun Douluo dan saya sendiri. Hanya kita berdua yang tahu tujuan sejati kita. Deteksi spiritual Anda sangat kuat. Itu sesuatu yang belum pernah kami pikirkan sebelumnya. Jangan khawatir. Kami tidak akan memberi Anda tugas yang paling sulit. Kami sudah merencanakan semuanya. Kami berharap Anda dapat menerima kami ketika kami menyelesaikannya. Tidak peduli apakah kami berhasil atau gagal. Tugas Anda adalah memastikan bahwa Douluo berjudul yang terlibat dalam misi ini dapat lolos dengan sukses. Petik 2. Setelah mendengar kata-katanya, Guo Yu Hao langsung menghela nafas lega. Sangat menyenangkan bahwa dia tidak perlu terkena bahaya. Kekaisaran Sun Moon adalah sarang singa. Jika bahkan Dubusi begitu bijaksana, itu menunjukkan betapa sulitnya misi yang akan datang. Yang terbaik adalah dia tidak perlu langsung menjadi bagian dari itu. Sedangkan untuk menerima mereka, itu yang bisa dia lakukan. Memastikan bahwa kekuatan ketiga kerajaan di benua Douluo asli dipertahankan sangat penting dalam menghentikan kekaisaran matahari bulan. Baiklah, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantu semua orang melarikan diri. Guo Yu Hao setuju tanpa ragu-ragu. Dubusi senang, dan dia tersenyum. Baiklah, kita akan merencanakan rute pelarian. Ketika saatnya tiba, Anda akan menerima kami dari rute ini. Apakah kami berhasil atau tidak? Anda harus membantu semua orang yang kembali. Setelah kami bertemu dengan Anda, keamanan kami akan berada di tangan Anda. Petik 2. Guo Yu Hao tidak langsung setuju saat ini. Dia berpikir sejenak sebelum mengangguk dan berkata, baiklah, aku akan melakukan yang terbaik. Dubusi tidak segera mengungkapkan rute pelarian. Sebaliknya, dia merogoh sakunya dan mengambil sebuah buku kecil sebelum menyerahkannya kepada Guo Yu Hao. Sayang sekali kamu bertemu dengan Muen, bukan aku. Saya memberi Anda buklet ini. Anggap itu sebagai hadiah untuk membantu kami saat ini. Petik 2. Buklet itu seukuran telapak tangan. Tetapi Guo Yu Hao heran mengetahui bahwa itu sangat berat ketika dia menerimanya. Beratnya setidaknya 5 kilogram. Buklet itu adalah emas redup. Ada 4 kata yang ditulis dengan indah di sampulnya. Rahasia tubuh. Guo Yu Hao tertegun ketika melihat 4 kata ini. Dia segera mengangkat kepalanya untuk melihat Dubusi, tetapi hanya melihat tatapan lembut di matanya. Penatua, aku tidak bisa menerima ini. Itu juga, Guo Yu Hao tanpa sadar melewati buklet itu kembali. Dubusi melambai padanya dan menolak untuk mengambil buklet kembali. Dia dengan tenang berkata, apakah Anda tahu berapa banyak sekte tubuh telah menderita selama pertarungan antara Kekaisaran Jiwa Surgawi dan Kekaisaran Bulan Matahari di perbatasan? Hampir 2/3 dari elit di sekte tubuh telah mati, termasuk beberapa guru jiwa kita yang paling berbakat dari generasi muda. Sekte tubuh hanya masih ada karena saya selamat. Namun, begitu aku mati, sekte tubuh akan lenyap bersamaku. Petik 2. Kekaisaran Sun Moon jauh lebih kuat dari yang aku harapkan. Di masa lalu, saya terlalu mementingkan diri sendiri dan percaya diri. Ketika kami diam-diam menyerang Kekaisaran Bulan Matahari,
Kami bahkan memberikan pukulan besar ke aula Virtues. Kemudian, saya sangat yakin bahwa kami bisa berurusan dengan mereka. Namun, itu tampak seperti lelucon sekarang. Aku seperti katak di sumur. Saya kehilangan relevansi saya, yang menyebabkan kehancuran kami. Namun, saya percaya bahwa Sekte Tubuh masih bisa bertahan. Semua master jiwa di Sekte Tubuh secara unik berbakat. Jiwa bela diri Anda juga jiwa tubuh. Anda harus bisa merasakan perbedaan antara jiwa bela diri dan jiwa tubuh. Petik 2. Kami jauh lebih berbakat daripada tuan jiwa biasa, dan kami bisa memahami hal-hal dengan lebih baik. Ini memungkinkan kita untuk melengkapi perpaduan jiwa dan kekuatan spiritual kita dengan lebih mudah. Dalam hal kemampuan, kita jauh melampaui para penguasa jiwa jahat yang tidak memiliki masa depan. Namun, kami kalah, tapi kami tidak kalah dalam hal bakat atau kemampuan, tetapi visi kami. Itu kesalahan saya, itu sebabnya saya harus melakukan sesuatu untuk sekte tidak peduli apa. Petik 2. Buklet ini berisi banyak rahasia jiwa tubuh. Ini juga koleksi paling penting di Sekte Tubuh. Hanya tubuh Douluo yang dapat mewarisi buklet ini. Saya meminjamkannya untuk Anda sementara waktu. Jika saya selamat dari misi ini, kembalikan kepada saya. Jika saya mati, kirimkan ke Shrek Academy dan minta Akademi untuk mengembalikannya ke Bodhisek. Sementara itu, saya mengizinkan Anda untuk membaca isinya. Petik 2. Kamu juga tidak perlu berterima kasih padaku. Saya tidak hanya melakukan ini untuk membantu Anda. Pada saat yang sama, saya berharap untuk memuliakan jiwa-jiwa tubuh lebih jauh. Meskipun Anda adalah murid Muen, itu tidak menghilangkan fakta bahwa Anda memiliki jiwa tubuh. Ketika jiwa tubuh Anda menjadi lebih kuat, Anda akan menjadi tubuh Douluo. Apakah Anda mau atau tidak, itu adalah kebenaran. Jika sekte tubuh lenyap di masa depan, tolong bantu saya untuk mewariskan warisan dan melestarikan semangat sekte ketika Anda bertemu seorang guru jiwa dengan jiwa tubuh di masa depan. Anggap itu sebagai pembayaran untuk membaca isi buklet ini. Bagaimana menurut Anda? Apakah ada alasan bagi Huo Yuhao untuk menolaknya? Jawabannya adalah tidak. Huo Yuhao masih tenggelam dalam pikiran ketika dia berjalan keluar dari kamar Dubushi. Ya, dia tidak senang hanya karena dia telah mendapatkan rahasia tubuh. Dari kata-kata Dubushi, dia bisa mengatakan bahwa dia tidak dalam kondisi baik. Selain itu, sepertinya dia adalah satu-satunya yang berpikir bahwa dia tidak akan kembali hidup-hidup. Jelas terasa seolah dia mempercayakan buku itu kepada Huo Yuhao. Dia tidak hanya mempercayakan buku itu, dia mempercayakan seluruh sekte tubuh. Setelah kembali ke kamarnya sendiri, Huo Yuhao duduk di kursi dan membuka buku itu. Tang Wutong datang ke sisinya. Ketika dia melihat kata-kata rahasia tubuh, dia juga heran. Huo Yuhao memberitahunya apa yang Dubushi katakan kepadanya dengan tenang. Setelah dia selesai, Tang Wutong mengerutkan alisnya. Yuhao, kekaisaran jiwa surgawi selesai. Huo Yuhao mengungkapkan senyum pahit di wajahnya. Dia setuju dengan Tang Wutong. Jika bahkan Bodhisek berada dalam kondisi yang sangat buruk sehingga pemimpin sekte mereka harus mempercayakan seluruh sekte kepada Huo Yuhao, itu pasti berarti bahwa kekaisaran jiwa surgawi akan hancur. Begitu garis pertahanan terakhir mereka jatuh, seluruh kekaisaran akan lenyap. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan sekarang adalah bertahan selama mungkin. Dari kata-kata tubuh Douluo, Huo Yuhao dapat mengatakan bahwa setengah dari elit kekaisaran jiwa surgawi telah terbunuh ketika kekaisaran Sun Moon pertama kali menginvasi Heaven Do City. Mereka sekarang benar-benar lumpuh. Meskipun Dubushi tidak mengungkapkan tujuan sebenarnya dari misi ini, sepertinya misi ini sangat penting, mengingat dia tampaknya memasukkan semua telurnya ke dalam satu keranjang. Namun, mungkin juga dia sedang mencoba untuk melakukan satu pukulan terakhir ke kekaisaran Sun Moon sebelum dia meninggal. Huo Yuhao membuka halaman pertama buku itu. Bahan yang digunakan untuk membuat buku ini tidak diketahui. Tidak hanya berat, tetapi juga sangat sulit. Halaman pertama tidak mengandung isi buku. Itu adalah selembar kertas yang dimasukkan ke dalam buku. Saya telah memerintah sekte ini selama lebih dari 200 tahun. Tetapi sekarang saya yang telah menghukum sekte ini. Ini adalah kesalahanku. Keangkuhan saya telah menyebabkan sekte ketinggalan zaman. Seseorang pasti akan ditinggalkan jika dia ketinggalan zaman. Namun, ini seharusnya tidak terjadi pada sekte tubuh. Jiwa tubuh adalah karunia yang saleh. Sangat disayangkan bahwa saya tidak punya waktu untuk beradaptasi dengan waktu lagi.
Siapapun dari sekte tubuh harus ingat bahwa alat jiwa adalah masa depan. Di masa depan ini, kita harus bisa menonjol. Kombinasi jiwa tubuh dan alat jiwa akan membuat dunia tercengang. Dubusi. Petik 2. Setelah membaca kata-kata ini, Huo Yuhao merasakan lebih banyak tekanan. Mengingat identitas dan status Dubusi, dia benar-benar mengatakan kata-kata memfitnah seperti itu. Ini hanya bisa berarti bahwa sesuatu telah ditakdirkan untuk terjadi. Namun, beberapa kalimat terakhir membuat Huo Yuhao terpana. Itu ada hubungannya dengan kombinasi jiwa tubuh dan alat jiwa. Bukankah ini arah yang saya dan Guru Suan temukan? Kami punya rencana baru karena jalur baru ini. Ya, jiwa-jiwa tubuh memungkinkan seseorang untuk memahami sesuatu dengan lebih baik. Lebih penting lagi, bagian tubuh tertentu dari seorang guru jiwa akan menjadi lebih kuat jika bagian itu adalah jiwa tubuh. Singkatnya, jika jiwa bela diri master jiwa adalah tangannya, dia akan dapat menangani alat jiwa yang jauh lebih kuat menggunakan tangannya. Itu seperti mata Huo Yuhao. Dalam kasusnya, matanya mampu menangani alat jiwa yang jauh lebih kuat. Dubusi tahu seperti apa masa depan itu nantinya. Namun, seperti yang dia sebutkan, dia sudah terlambat menemukannya. Dia tidak lagi memiliki kesempatan untuk beradaptasi. Huo Yuhao dengan lembut mengeluarkan kertas itu dan melihat bahwa halaman depan buku itu bertuliskan kata-kata, karunia ilahi. Ada paragraf kata di bawahnya. Manusia adalah hadiah dari para dewa. Mereka mempertahankan kecerdasan para dewa. Di antara manusia, ada orang-orang yang menjaga kekuatan ilahi para dewa. Petik 2. Sekte tubuh dengan jelas memperlakukan jiwa-jiwa tubuh sebagai hadiah yang saleh. Meskipun Huo Yuhao tidak sepenuhnya setuju dengan gagasan seperti itu, sekte tersebut harus memiliki alasan sendiri. Karena itu adalah warisan yang telah diturunkan selama bertahun-tahun. Saat ia berpikir sampai di sini, Huo Yuhao menyipitkan mata dan terus membaca. Dubusi menggelengkan kepalanya dan menjawab, membom gudang amunisi mereka hanya cara kami untuk menarik perhatian mereka. Bahkan, Anda tidak bisa membayangkan betapa dijaga ketatnya mereka. Itu sebabnya kita hanya perlu menciptakan kekacauan dengan mengebom mereka. Setelah itu, kami akan mencoba membunuh Sutianran. Di saat yang sama, ada misi lain. Petik 2. Huo Yuhao bertanya, ada misi lain. White Tiger Duke tidak memberitahuku apa-apa. Petik 2. Dubusi berkata, itu karena misi penting ini seharusnya diselesaikan oleh Surgawi Sun Douluo dan saya sendiri. Hanya kita berdua yang tahu tujuan sejati kita. Deteksi spiritual Anda sangat kuat. Itu sesuatu yang belum pernah kami pikirkan sebelumnya. Jangan khawatir. Kami tidak akan memberi Anda tugas yang paling sulit. Kami sudah merencanakan semuanya. Kami berharap Anda dapat menerima kami ketika kami menyelesaikannya. Tidak peduli apakah kami berhasil atau gagal. Tugas Anda adalah memastikan bahwa Douluo berjudul yang terlibat dalam misi ini dapat lolos dengan sukses. Petik 2. Setelah mendengar kata-katanya, Huo Yuhao langsung menghela nafas lega. Sangat menyenangkan bahwa dia tidak perlu terkena bahaya. Kekaisaran Sun Moon adalah sarang singa. Jika bahkan Dubusi begitu bijaksana, itu menunjukkan betapa sulitnya misi yang akan datang. Yang terbaik adalah dia tidak perlu langsung menjadi bagian dari itu. Sedangkan untuk menerima mereka, itu yang bisa dia lakukan. Memastikan bahwa kekuatan ketiga kerajaan di benua Douluo asli dipertahankan sangat penting dalam menghentikan kekaisaran matahari bulan. Baiklah, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantu semua orang melarikan diri. Huo Yuhao setuju tanpa ragu-ragu. Dubusi senang. Dan dia tersenyum. Baiklah, kita akan merencanakan rute pelarian. Ketika saatnya tiba, Anda akan menerima kami dari rute ini. Apakah kami berhasil atau tidak, Anda harus membantu semua orang yang kembali. Setelah kami bertemu dengan Anda, keamanan kami akan berada di tangan Anda. Petik 2. Huo Yuhao tidak langsung setuju saat ini. Dia berpikir sejenak sebelum mengangguk dan berkata, baiklah, aku akan melakukan yang terbaik. Dubusi tidak segera mengungkapkan rute pelarian. Sebaliknya, dia merogoh sakunya dan mengambil sebuah buku kecil sebelum menyerahkannya kepada Huo Yuhao. Sayang sekali kamu bertemu dengan Muen, bukan aku. Saya memberi Anda buklet ini. Anggap itu sebagai hadiah untuk membantu kami saat ini. Petik 2. Buklet itu seukuran telapak tangan. Tetapi Huo Yuhao heran mengetahui bahwa itu sangat berat ketika dia menerimanya. Beratnya setidaknya 5 kilogram. Buklet itu adalah emas redup.
Ada 4 kata yang ditulis dengan indah di sampulnya. Rahasia tubuh. Guo Yuhao tertegun ketika melihat 4 kata ini. Dia segera mengangkat kepalanya untuk melihat Dubushi, tetapi hanya melihat tatapan lembut di matanya. Penatua, aku tidak bisa menerima ini. Itu juga, Guo Yuhao tanpa sadar melewati buklet itu kembali. Dubushi melambai padanya dan menolak untuk mengambil buklet kembali. Dia dengan tenang berkata, apakah Anda tahu berapa banyak sekte tubuh telah menderita selama pertarungan antara Kekaisaran Jiwa Surgawi dan Kekaisaran Bulan Matahari di perbatasan? Hampir 2/3 dari elit di sekte tubuh telah mati, termasuk beberapa guru jiwa kita yang paling berbakat dari generasi muda. Sekte tubuh hanya masih ada karena saya selamat. Namun, begitu aku mati, sekte tubuh akan lenyap bersamaku. Petik 2. Kekaisaran Sun Moon jauh lebih kuat dari yang aku harapkan. Di masa lalu, saya terlalu mementingkan diri sendiri dan percaya diri. Ketika kami diam-diam menyerang Kekaisaran Bulan Matahari, kami bahkan memberikan pukulan besar ke Aula Virtues. Kemudian, saya sangat yakin bahwa kami bisa berurusan dengan mereka. Namun, itu tampak seperti lelucon sekarang. Aku seperti katak di sumur. Saya kehilangan relevansi saya, yang menyebabkan kehancuran kami. Namun, saya percaya bahwa sekte tubuh masih bisa bertahan. Semua master jiwa di sekte tubuh secara unik berbakat. Jiwa bela diri Anda juga jiwa tubuh. Anda harus bisa merasakan perbedaan antara jiwa bela diri dan jiwa tubuh. Petik 2. Kami jauh lebih berbakat daripada tuan jiwa biasa. Dan kami bisa memahami hal-hal dengan lebih baik. Ini memungkinkan kita untuk melengkapi perpaduan jiwa dan kekuatan spiritual kita dengan lebih mudah. Dalam hal kemampuan, kita jauh melampaui para penguasa jiwa jahat yang tidak memiliki masa depan. Namun, kami kalah, tapi kami tidak kalah dalam hal bakat atau kemampuan, tetapi visi kami. Itu kesalahan saya, itu sebabnya saya harus melakukan sesuatu untuk sekte tidak peduli apa. Petik 2. Buklet ini berisi banyak rahasia jiwa tubuh. Ini juga koleksi paling penting di sekte tubuh. Hanya tubuh Douluo yang dapat mewarisi buklet ini. Saya meminjamkannya untuk Anda sementara waktu. Jika saya selamat dari misi ini, kembalikan kepada saya. Jika saya mati, kirimkan ke Shrek Academy dan minta Akademi untuk mengembalikannya ke Bodhisek. Sementara itu, saya mengizinkan Anda untuk membaca isinya. Petik 2. Kamu juga tidak perlu berterima kasih padaku. Saya tidak hanya melakukan ini untuk membantu Anda. Pada saat yang sama, saya berharap untuk memuliakan jiwa-jiwa tubuh lebih jauh. Meskipun Anda adalah murid Muen, itu tidak menghilangkan fakta bahwa Anda memiliki jiwa tubuh. Ketika jiwa tubuh Anda menjadi lebih kuat, Anda akan menjadi tubuh Douluo. Apakah Anda mau atau tidak, itu adalah kebenaran. Jika sekte tubuh lenyap di masa depan, tolong bantu saya untuk mewariskan warisan dan melestarikan semangat sekte ketika Anda bertemu seorang guru jiwa dengan jiwa tubuh di masa depan. Anggap itu sebagai pembayaran untuk membaca isi buklet ini. Bagaimana menurut Anda? Apakah ada alasan bagi Guo Yuhao untuk menolaknya? Jawabannya adalah tidak. Guo Yuhao masih tenggelam dalam pikiran ketika dia berjalan keluar dari kamar Dubushi. Ya, dia tidak senang hanya karena dia telah mendapatkan rahasia tubuh. Dari kata-kata Dubushi, dia bisa mengatakan bahwa dia tidak dalam kondisi baik. Selain itu, sepertinya dia adalah satu-satunya yang berpikir bahwa dia tidak akan kembali hidup-hidup. Jelas terasa seolah dia mempercayakan buku itu kepada Guo Yuhao. Dia tidak hanya mempercayakan buku itu, dia mempercayakan seluruh sekte tubuh. Setelah kembali ke kamarnya sendiri, Guo Yuhao duduk di kursi dan membuka buku itu. Tang Wutong datang ke sisinya. Ketika dia melihat kata-kata rahasia tubuh, dia juga heran. Guo Yuhao memberitahunya apa yang Dubushi katakan kepadanya dengan tenang. Setelah dia selesai, Tang Wutong mengerutkan alisnya. Yuhao, Kekaisaran Jiwa Surgawi selesai. Guo Yuhao mengungkapkan senyum pahit di wajahnya. Dia setuju dengan Tang Wutong. Jika bahkan Bodhisek berada dalam kondisi yang sangat buruk sehingga pemimpin sekte mereka harus mempercayakan seluruh sekte kepada Guo Yuhao, itu pasti berarti bahwa Kekaisaran Jiwa Surgawi akan hancur. Begitu garis pertahanan terakhir mereka jatuh, seluruh kekaisaran akan lenyap. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan sekarang adalah bertahan selama mungkin. Dari kata-kata tubuh Douluo, Guo Yuhao dapat mengatakan bahwa setengah dari elit Kekaisaran Jiwa Surgawi telah terbunuh ketika Kekaisaran Sun Moon pertama kali menginvasi Heaven Do City.
Mereka sekarang benar-benar lumpuh. Meskipun Dubusi tidak mengungkapkan tujuan sebenarnya dari misi ini, sepertinya misi ini sangat penting, mengingat dia tampaknya memasukkan semua telurnya ke dalam satu keranjang. Namun, mungkin juga dia sedang mencoba untuk melakukan satu pukulan terakhir ke Kekaisaran Sun Moon sebelum dia meninggal. Guo Yuhao membuka halaman pertama buku itu. Bahan yang digunakan untuk membuat buku ini tidak diketahui. Tidak hanya berat, tetapi juga sangat sulit. Halaman pertama tidak mengandung isi buku. Itu adalah selembar kertas yang dimasukkan ke dalam buku. Saya telah memerintah sekte ini selama lebih dari 200 tahun. Tetapi sekarang saya yang telah menghukum sekte ini. Ini adalah kesalahanku. Keangkuhan saya telah menyebabkan sekte ketinggalan zaman. Seseorang pasti akan ditinggalkan jika dia ketinggalan zaman. Namun, ini seharusnya tidak terjadi pada sekte tubuh. Jiwa tubuh adalah karunia yang saleh. Sangat disayangkan bahwa saya tidak punya waktu untuk beradaptasi dengan waktu lagi. Siapapun dari sekte tubuh harus ingat bahwa alat jiwa adalah masa depan. Di masa depan ini, kita harus bisa menonjol. Kombinasi jiwa tubuh dan alat jiwa akan membuat dunia tercengang. Dubusi. Petik 2. Setelah membaca kata-kata ini, Guo Yuhao merasakan lebih banyak tekanan. Mengingat identitas dan status Dubusi, dia benar-benar mengatakan kata-kata memfitnah seperti itu. Ini hanya bisa berarti bahwa sesuatu telah ditakdirkan untuk terjadi. Namun, beberapa kalimat terakhir membuat Guo Yuhao terpana. Itu ada hubungannya dengan kombinasi jiwa tubuh dan alat jiwa. Bukankah ini arah yang saya dan Guru Suan temukan? Kami punya rencana baru karena jalur baru ini. Ya, jiwa-jiwa tubuh memungkinkan seseorang untuk memahami sesuatu dengan lebih baik. Lebih penting lagi, bagian tubuh tertentu dari seorang guru jiwa akan menjadi lebih kuat jika bagian itu adalah jiwa tubuh. Singkatnya, jika jiwa bela diri master jiwa adalah tangannya, dia akan dapat menangani alat jiwa yang jauh lebih kuat menggunakan tangannya. Itu seperti mata Guo Yuhao. Dalam kasusnya, matanya mampu menangani alat jiwa yang jauh lebih kuat. Dubusi tahu seperti apa masa depan itu nantinya. Namun, seperti yang dia sebutkan, dia sudah terlambat menemukannya. Dia tidak lagi memiliki kesempatan untuk beradaptasi. Guo Yuhao dengan lembut mengeluarkan kertas itu dan melihat bahwa halaman depan buku itu bertuliskan kata-kata, karunia ilahi. Ada paragraf kata di bawahnya. Manusia adalah hadiah dari para dewa. Mereka mempertahankan kecerdasan para dewa. Di antara manusia, ada orang-orang yang menjaga kekuatan ilahi para dewa. Petik 2. Sekte tubuh dengan jelas memperlakukan jiwa-jiwa tubuh sebagai hadiah yang saleh. Meskipun Guo Yuhao tidak sepenuhnya setuju dengan gagasan seperti itu, sekte tersebut harus memiliki alasan sendiri. Karena itu adalah warisan yang telah diturunkan selama bertahun-tahun. Saat ia berpikir sampai di sini, Guo Yuhao menyipitkan mata dan terus membaca.